Sahabat Shalom, Sahabat Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Kembali pagi ini kita ibadah hari yang ditentukan Tuhan dari penciptaan semesta ini. Setiap hari Sabat atau hari ketujuh itu Tuhan memberkati karya ciptaan. Jadi siapa saja yang mengatakan amin, kalau kita ucapkan sahabat Shalom, amin, orang itu akan terima berkat. Tuhan itu tidak pernah akan melalaikan perkataannya, ya, tidak akan lupa namanya hukumnya ini, karena hukum Tuhan itu kekal. Balik pagi ini renungan kita ambil dari Mazmur 15 ayatnya 1 sampai ke 5. Jadi renungan kita pagi ini ambil dari Mazmur 1 sampai 5. Demikian Tuhan. Mazmur Daud. Yahweh, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celak kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Yahweh, yang berpegang pada sumpah walaupun dia rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melalui orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Ini kan zaman Raja Daud ini, bangsa Israel itu menyimpang dalam hukumnya Tuhan. Karena Raja Daud itu lahir pada zaman hakim-hakim. Jadi lahir itu zaman hakim-hakim. Perlu namanya saudara itu atau jemaat itu membaca lengkap namanya hakim-hakim ini. Zaman hakim-hakim itu orang Israel itu menyimpang dalam kebenaran. Mereka meninggalkan, tidak ingat lagi Tuhan mereka yang keluarkan dari Israel, dan juga pun mereka tinggalkan namanya hukum Tuhan. Terdeteksinya di mana? Seperti saya ini yang membaca lengkap itu pasti saya tahu, saudara. Ya. Sesudah Yosua bin Nun ini meninggal, itu ada hakim-hakim. Terdeteksi sana hakim-hakim 3 ayat 7, bangsa Israel itu menyimpang, melupakan Tuhan mereka yang bernama Yahweh ini. Ya. Coba baca satu orang, Hakim-hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Jadi melupakan nama Yahweh. Kalau kitab lembaga kitab Indonesia yang dicetak lembaga itu memang tidak ada kata Yahweh di situ. Ada apa? Kata Tuhan Guru besar semua saudara. Ya. Itulah sampai saat ini banyak sekali orang-orang Kristen itu yang menghujat nama Yahweh. Setiap mereka mendengar nama Yahweh marah-marah loh, saudara. Yahweh Ismail lah, Yahweh itu nama setan lah, segala macam. Karena memang tidak ada di situ. Kitab yang mereka pegang itu Tuhan Guru besar semua. Padahal di situ ada nama Yahweh. Kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan Guru besar semua atau Allah Guru besar semua ada nama Yahweh? Karena saya teliti melalui buku ini. Kitab yang saya pegang ini dicetak lembaga kitab Indonesia. Ya. Ini bahasa aslinya. Saya teliti di bahasa aslinya yang dibaca tadi, ya, oleh Ibu Ana tadi itu Tuhan Guru besar semua. Itu nama Yahweh di sini. Ini isi buku ini. Karena yang saya pegang buku ini adalah Taurat, kitab para nabi dan surat-surat. Ya. Memang tidak ada di situ.
Nah, itulah orang-orang Kristen mendengar nama Yahweh itu langsung panas kupingnya. Bukan sekedar panas kupingnya, dia menghujat-hujat nama Yahweh. Nama Yahweh itu nama setan lah, segala macam gitu. Padahal kalau dia tanya Pak Pendetanya atau dia tanya lembaga kitab penulisan, pasti nanti akan dijelaskan Tuhan huru besar semua itu namanya Yahweh. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, yang menghujat nama Yahweh itu apa? Apa? Hukum apa? Hukuman mati. Jadi tidak ada pengampunan ya kalau kau baca namanya Imamat 24 ayat 16 di sana. Siapa yang menghujat nama Yahweh? Karena di Imamat 24 16 sana pun juga tidak ada nama Yahweh di situ. Ada namanya Tuhan hulu besar semua saudara. Sehingga seenak-enaknya orang Kristen ini yang 99% itu menghujat. Mendengar nama Yahweh mereka menghujat. Mendengar namanya apa sahabat menghujat, mengolok-olok, itu orang Kristen yang sampai saat ini. Karena mereka memang tidak pernah mau membaca namanya kitab para nabi, kitab Taurat dan kitab para nabi dan kitab apa surat-surat karena sudah didoktrin oleh Pak Pendetanya. Jadi Pak Pendetanya waktu kitab suci ini disalin dari King James, jadi sudah didoktrin itu. Taurat itu sudah tidak berlaku. Jadi setiap mendengar kata Taurat itu orang Kristen pada umumnya itu yang 99% itu langsung menghujat itu saudara ya. Ya. Oh mereka tidak tahu mereka memang tidak mau tahu. Dikasih tahu pun ngeyel saudara. Orang Kristen itu kalau dikasih tahu ngeyelnya ampun. Ya. Kenapa sih sampai Raja Daud itu bertanya? Karena memang zaman Raja Daud itu orang Israel menyimpang saudara dari hukumnya Tuhan. Sudah tidak mengenal nama Yahweh lagi, tidak pakai lagi namanya Taurat, kan terdeteksinya di hakim-hakim itu. Makanya saya mengatakan kalau kamu baca hakim-hakim yang 21 pasal itu dibaca lengkap supaya engkau ini tidak gagal paham, supaya engkau tidak dibodoh-bodohi oleh Pak Pendetanya. Ya. Karena di situ sangat jelas tadi Tuhan, siapakah yang masuk dalam kerajaanmu? Ya, Tuhan atau Yahweh, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku, yang tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, ya, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang melakukan hukum Taurat itu dengan segenap hatinya. Ya. Ingat baik-baik loh ya. Pada waktu Tuhan datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. Siapa yang meniadakan satu titik saja pun atau satu iota, dia masuk neraka. Neraka itu namanya kalau dia bilang di situ bahasanya kalau Matitia itu di tempat yang terendah. Ya, kalau A-nya ya, kalau kau baca namanya Matitia 5 ayatnya 19 bagian A-nya di sana. Siapa yang meniadakan satu titik satu iota, ya, akan menduduki tempat yang terendah itu namanya neraka. B-nya di bawah, tadi Matitia 5 ayatnya 19 tadi bagian B-nya, siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi dan terjauh. Artinya dialah yang masuk dalam kerajaan surga, ya. Supaya pendengar mencatat, coba baca namanya Matitia. Kita ulang-ulang biarin orang sampai mau bosan atau dia menghujat itu urusan lain lagi. Yang penting kita sampaikan mereka ini. Baca Matitia 5 ayatnya 19, lengkap ayat 19. Perhatikan di situ. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi siapa yang meniadakan satu titik satu iota, dia akan masuk neraka. Tapi siapa yang melakukan hukum Taurat itu, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ya. Itu yang dimaksud tadi ini. Kalau engkau baca hanya tadi itu di Mazmur 15, tidak baca lengkap itu Mazmur, pasti lu menghujat-hujat, mengolok-olok Taurat. Padahal kan diulangi lagi namanya Mazmur 24, ya, ayat 1 sampai 5. Ini sama.
orang yang sama Raja Daud juga, Mazmur 24 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud, Yahwelah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Yahwe? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahwe dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Ya. Jadi diulang loh di sekarang saudara ya. Makanya saya mengatakan banyak orang yang gagal paham, ya, karena mereka memang tidak pernah membaca namanya kitab Taurat, kitab para nabi maupun surat-surat nggak mau. Dia pendengar itu benci banget kan gitu loh kan. Padahal tadi yang dibaca Ibu Ana tadi itu tadi saya mengatakan kalau di kitab Taurat, kitab para nabi maupun surat-surat itu nama Yahwe itu, ya, nama Yahwe itu digantikan Tuhan Guru Besar semua saudara. Tapi kalau di Injil atau surat-suratnya Rasul Saul di sana, itu nama Yahwe itu bukan Tuhan Guru Besar semua, hanya T-nya saja. Contoh, misalnya 1 Korintus 10, ini tadi kan namanya Mazmur 24 ayat 1 ini kan dikutip lagi namanya 1 Korintus 10 ayat 26. 1 Korintus 10 ayat 26, kita perhatikan ini, ya, jadi nama Yahwe tadi di Mazmur Tuhan Guru Besar semua, tapi kalau di Korintus tidak ada lagi Tuhan Guru Besar semua, hanya T-nya saja. Coba baca di situ. Karena bumi segala isinya adalah milik Tuhan. Ya, jadi milik Tuhan, hanya T-nya saja kan. Tapi kalau di Mazmur tadi itu Tuhan Guru Besar semua. Ya, jadi ingat baik-baik ya. Ini yang menghujat nama Yahwe ini, yang mengolok-ngolok namanya Sabat. Ingat baik-baik loh ya. Kamu dicatat, ya. Kamu dicatat nanti. Kalau kita baca di Maliaki 3 ayatnya 16 di sana, ya. Itu kamu dicatat loh ya. Ya, Maliaki 3 ayat 16. Buku itu ada di depannya Tuhan, akan mencatat orang-orang itu yang menghujat-hujat segala macam, nanti akan dicatat nanti kalian ini. Ya, ingat baik-baik lah orang Kristen ya. Jadi saya sebut nama orang Kristen. Orang Kristen itu kan mendengar Taurat itu benci banget. Namanya Yahwe itu kan mereka mengutuk-utuk ya. Baca namanya Maliaki 3 ayatnya tadi berapa? 16. Oke. Jadi bayangkan saja saudara ya. Ini perbuatan ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari generasi ke generasi ini, membohongi orang, nama-nama Tuhan diganti, nama-nama orang diganti, tapi kok aman-aman aja, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah loh. Enteng sekali mulutnya itu, nama Yahwe itu nama setan lah, nama genderuwo lah, Sabat itu apalah, pulang lagi kembali lagi zaman bergulat, kan? Doa, kan dicatat kalian ini Maliaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahwe. Yahwe memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahwe dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ingat loh ya. Jadi Tuhan ini sampai saat ini dia tidak tidur. Dia perhatikan aja. Siapa saja yang menghujat-hujat nama Yahwe, siapa yang mengolok-olok hari Sabat itu, yang menuliskan teling dicatat loh di situ, ya. Ingat baik-baik ya. Jadi nabi terakhir itu adalah namanya siapa? Maliaki. Surat terakhir itu siapa? Namanya Nehemia ya. Jadi ini yang saya pegang ini. Jadi dia bertanya kepada Tuhan. Jelas di situ mengatakan orang yang melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatilah yang masuk dalam kerajaan surga. Jadi ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Masuk dalam kerajaan surga atau rumahnya Tuhan ada syaratnya. Seperti juga zamannya Yesaya 56 ayat 1 sampai ke 7 itu sangat jelas. Jadi dikasih judul juga lembaga kitab Indonesia di atas, ya.
Itu ada syaratnya. Syaratnya masuk dalam kerajaan Tuhan atau di gunungnya Tuhan atau di Sion atau Yerusalem baru itu ada syaratnya. Nah, syaratnya baca namanya Yesaya 56 ayat 1 sampai 7 yang kencang. Supaya pendengar itu mencatat. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan menyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripadanya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh, pada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki dan apa yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh, melayani dia untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan pada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Coba, rumah doa segala bangsa. Bangsa manapun yang mengamalkan apa hukum Tuhan akan masuk. Kisah para 10 ayat 35. Ini ada sambungnya loh saudara ya. Kisah para rasul 10 ayat 35 mengatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Berkenan datang namanya apa di rumah Tuhan. Amin. Ya. Ini sangat jelas loh saudara ya. Jadi yang mengamalkan kebenaran, yang mengamalkan namanya hukum Tuhan, Taurat itu, dialah yang masuk. Jadi ada syaratnya. Syaratnya tadi sangat jelas, itu namanya Yesaya. Yesaya itu ada dari zaman Raja siapa? Raja Usia sampai Raja Hizkiel saudara ya. Jadi ada nabi ini dari Raja Usia sampai Raja Hizkiel. Ya, ingat baik-baik loh ya. Kisah para 10 ayat 35. Bangsa manapun, orang manapun, suku manapun yang mengamalkan kebenaran itu akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ya. Kalau kita baca lagi namanya Yesaya 43 ya, Yesaya 43 Yesaya 45 ayat 23. Perhatikan di sini ada yang banyak kan orang-orang Kristen ini nyepelekan loh saudara ya. Kalau mereka dengar Taurat itu benci banget loh, nggak mau betul-betul nih, tidak bergeming loh saudara. Dia lebih suka namanya perintah-perintah Pak Pendetanya itu tadi ya. Yang Pak Pendetanya sebenarnya ajaran kan dari Eropa ini ya. Baca Yesaya namanya 45 ayat 23. Perhatikan di situ. Ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang yang bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Jadi apa yang keluar dari mulut itu tidak mungkin aku akan batalkan. Tidak mungkin kan ujuk-ujuk di situ saudara. Kalau engkau baca, makanya saya mengatakan itu Mazmur itu ada 150 pasal saudara. Mazmur itu ada 150 pasal, harus engkau baca lengkap. Kalau engkau baca namanya Mazmur 89 ayat 30 sampai 36. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk itu dia mengatakan tadi namanya Yesaya ini ya. Antara Yesaya dengan Mazmur ini duluan Mazmur loh saudara ya. Ya, Mazmur 89 ayatnya 30 sampai 36. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada selama-lamanya dan tahtanya seperti matahari di depan mataku.
Jadi ingat baik apa yang keluar dari mulutku tadi. Karena namanya Taurat itu keluar dari mulut Tuhan. Tidak mungkin aku akan batalkan. Aku akan ingat terus sampai selama-lamanya kekal. Ya. Orang Israel itu akan ada sampai selama-lamanya. Kalau ada orang-orang Pak Pendetanya, orang Israel itu sudah kena kutuk dan lain, biarkan saja mereka mengatakan itu. Tapi engkau tidak boleh ikuti. Mazmur 105 ayatnya 6 sampai 8 mengatakan, nah, jadi tidak ujuk-ujuk tadi banyak Yesaya menulis tadi Yesaya 45 ayat 23 tadi, tapi ini kan dicatat namanya di Mazmur. Mazmur 105 ayatnya 6 sampai 8. Hai anak cucu Abraham, hambanya, dan hai anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Yahweh Tuhan kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Dia akan ingat sampai selama-lamanya. Namanya kebenaran itu yang dimaksud kebenaran adalah hukumnya tuh. Dia akan ingat sampai selama-lama, sampai keturunan 1000 sekarang dari Taurat tadi, dari Mose itu sampai sekarang ada 1000 keturunan enggak? Belumnya nyampe, saudara. Ya? Jadi kalau 1000 keturunan itu sampai selama-lamanya, saudara. Jadi belum sampai namanya 1000 keturunannya, bumi akan dihancurkan. Ya dong? Nanti suatu saat dia akan hancurkan. Kalau kau baca namanya Yesaya 24 di sana nanti, suatu saat nanti bumi akan dihancurkan. Suatu saat dia akan hancurkan, ya kan? Suatu saat nanti dia hancurkan, saudara. Sebelum namanya keturunan 1000 itu, saudara, suatu saat akan dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Karena mereka akan melanggar akan perintahnya. Coba kalau baca namanya Yesaya 24 ayat 6. Jadi ingat yang dimaksud tadi ya, Mazmur ini yang mengamalkan kebenaran itu, yang mengikut Taurat itu. Yesaya 24 ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Coba, coba dari 5 di atas. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Kau melanggar hukumnya, lu tidak pernah akan masuk. Lu meninggalkan namanya sahabatnya, lu tidak akan pernah masuk. Bukan saya yang mengancam, renungkan saja yang saya sampaikan tadi itu, ya dong? Renungkan itu. Makanya banyak orang-orang yang gagal paham, termasuk Pak Pendetanya. Pak Pendeta itu dia hafal benar namanya, firman-Mu itu perintah bagi kakiku, firman itu terang bagi jalanku. Pendeta manapun dihafal itu, ya. Mungkin dia hafal dengan kata-kata itu saja. Mungkin dia tidak tahu juga dia dari mana tuh, pasal berapa, ayat berapa. Tapi kalau saya peneliti kitab suci yang 24 tahun itu, saya tahu namanya apa? Firman itu pelita bagi kakiku, firman itu terang bagi jalan. Pasti saya tahu. Tahunya saya di mana? Karena saya teliti kitab suci bertahun-tahun. Ada di namanya Mazmur 119 ayatnya 105. Jadi kata-kata tadi itu firman pelita bagi kaki, pelita bagi terang bagi jalanku, ada di mana Mazmur 119 ayat 105. Baca yang kenyal. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dihafal semua orang. Tapi aneh-anehnya pada waktu mereka dengar itu, saudara, semua dari Pak Pendetanya, jemaatnya, malah mereka mengucapkan itu, tapi mereka mengucap namanya Taurat, saudara. Ini kan orang-orang bodoh, ya toh? Orang-orang yang tidak mau belajar. Termasuk juga Pak Pendeta-pendetanya. Saya yakin itu dia hanya hafal. Dia hafal dari mulut ke mulut. Dia tidak tahu itu di mana letaknya. Saya tahu persis. Ada namanya di Mazmur 119. Karena Mazmur 119 itu ada 176 ayat. Bayangkan saja 176 ayat ini semua namanya Taurat. Ya. Makanya pemazmur di situ kalau kau baca namanya di ayatnya 92, Mazmur 119 tadi itu ayat 92 mengatakan,
Kalau Tauratmu itu tidak jadi kegemaranku, pasti aku binasa. Baca namanya ayat 92. Ini saya yakin ini memang tidak ada judulnya di atas siapa pemasmur, tapi saya yakin beliaulah Raja Daud ini. Ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kebenaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Coba bayangkan aja, dituangkan. Kalau tidak jadi kegemaran Taurat ini, kalau saya tidak jadikan Tauratmu seperti namanya madu, emas itu saya sudah mati sudah, ya. Sudah mati. Aku tertindas itu baik bagimu, supaya saya belajar akan apa? Hukum pacar namanya dari 71-72. Tadi Mazmur 119. Sangat baik sekali namanya Mazmur 119 ini. Kalau seorang pendeta yang memiliki pengetahuan, pada waktu dia baca ini, dia tidak akan berani Taurat itu tidak berlaku. Tidak berani. Baca namanya tadi 71-72. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Catat lo ya saudara, supaya pada waktu nanti Pak Pendeta mengangkat tidak zaman lagi, tolong tanya Pak Pendeta, jawab Pak Pendeta. Ya, tidak jadi kegemaranku, pasti saya siapa sebenarnya? Dia adalah Raja Daud. Amin. Ya. Mari kau renungkan ini. Jangan sekadar namanya dengar dari mulut ke mulut. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, firman terang bagi jalanku. Ya. Lu tidak tahu. Yang menerangi jalanmu itu adalah hukumnya tuh, Tauratnya tuh. Yang menjamin engkau hidup itu adalah hukumnya tuh Tuhan. Amin. Ya. Makanya di sana kalau engkau baca lagi namanya Yesaya 51 ayat 4. Yesaya 51 ayat 4. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikan ini untuk bangsa-bangsa ini. Jangan dengarin Pak Pendetamu. Pendetaku penipu, pembunuh dia. Perhatikanlah suaraku dari bangsa-bangsa dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Coba hukum kok keluar dari mulutku, merangi bangsa lu bisa bayangkan aja. Tuhan firman itu pelita bagi kakiku, firman itu terang bagi jalan. Bayangkan aja yang merangi jalanmu suruh buang. Coba, ini lampu yang merangi jalanmu suruh buang. Ini pembunuh atau bukan? Ini pembunuh dan penyesat ini saudara kita lawan, ya. Tapi ingat baik-baik, akan tetap diolok-olok. Bertahan dalam kebenaran itu tidak gampang. Pasti diolok-olok, dihina, ya. Mereka tidak berminat. Loh, sekarang kalau saya khotbah dari sini kan, melalui berapa di YouTube. Di YouTube juga pun ada 360 kan, ya. Ya, Pak. Jadi 360 saya yakin itu orang-orang kaya loh saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan nanti mereka banyak gitu kan, nanti 360 ada semua. Nanti minggu ke depan tidak mungkin saja dia tidak punya dosa. Ya. Tapi kalau engkau tahan dalam kebenaran, pasti engkau masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dia akan diolok-olok. Kalau kau baca tadi Yesaya 51 ayat 7, itu kan diolok-olok. Ayat 7 nanti akan diolok-olok saudara. Pasti diolok-olok. Mereka yang ini yang begini ini kan. Dia pulang lagi zaman batu. Diolok-olok saudara. Padahal itu Taurat itu jadi penerang loh saudara. Ya, hai dengan bangsa-bangsa. Ya. Ayat 7 tadi Yesaya 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan kepengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Mereka menista saudara. Jangan engkau takut. Bertahan sajalah dalam kebenaran. Zaman Yesua itu banyak muridnya. Awal-awal banyak nggak muridnya? Banyak kan? Akhirnya lama-kelamaan masih banyak nggak? Masih banyak nggak? Tidak. Tinggal berapa orang? Tinggal 12 orang. Terjadi di mana? Kalau engkau baca namanya Yohanan 6 ayatnya 60. Perhatikan di situ ya. Jadi
kita berkata benar saudara, pasti diolok-olok, dosa, dihina. Malas mendengar kata. Wah, ini khotbahnya juga lama kan katanya. Coba baca namanya Yohanan 6 ayatnya 60. Sesudah mereka mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesua yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 66 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi banyak murid-murid mengundurkan diri, akhirnya tinggal 12 orang, 67, 68. Tadi Yohanan 6 ayat 67, 68. Maka kata Yesua kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Kefa kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Saat kita mau pergi kemana? Tinggal 12. Apalagi saya ini bukan nabi, apalagi Tuhan. Tuhan saja pun mereka tinggalkan saudara. Ya kan? Ya, tinggal 12 orang. Makanya kalau saya lihat ini selama sekian tahun ini melalui YouTube, ya, itu tadi seperti namanya fluktuasi. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang nanti saya yakin itu mungkin karena tidak ada pulsa. Ya, habiskan pulsa kalau dia nonton ini kan. Ya kan? Mungkin dia habis pulsa, nanti sahabat besok kalau dia ada pulsa pasti dia nonton semua yang subscriber ini. Ya. Kenapa saya masih bertahan melalui YouTube ini? Karena masih ada target saya dari 360, masa sih tidak ada 10%? Kan gitu aja. Masa sih tidak ada 36 orang? Nyatanya masih lebih kan begitu kan? Ya. Saya bertahan karena memang seperti itu. Ya. Jadi yang masuk dalam kerajaannya itu saudara tidak banyak saudara, sedikit ya. Jadi ingat baik-baik tadi ya. Jadi firman Tuhan itu adalah terang bangsa. Taurat itu adalah terang bangsa. Tapi kalau ada di mimbar ini bangsa-bangsa si pendeta-pendetanya ini ya, yang mengatakan Taurat tidak berlaku, ini pembunuh namanya. Jelas-jelas membunuh orang saudara. Ya. Gara-gara diajarkan dari Eropa, dia teruskan di sini. Sekarang itu dia tidak peduli, lu mau mati dia tidak mati, yang penting dia isi perutnya penuh. Kan begitulah sekarang ini. Ya. Di Indonesia aja loh saudara, kalau saya bilang di Eropa kan sudah tidak ada sebenarnya. Orang-orang sudah meninggalkan sana tuh, rumah ibadahnya jadi pun dijual kan gitu. Ya. Ingat baik-baik ya, zaman rasul-rasul itu. Zaman dicatat oleh Luka, Tuhan, banyak nggak orang yang masuk? Coba, Lukas 13. Perhatikan di sini Lukas 13 ayat 23-24. Lukas 13 atau Lukas di bagian kita Indonesia. Lukas 13 ayatnya 23-24. Dan seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesua kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Sedikit gak orang, banyak orang gak, sedikit gak yang masuk. Berjuanglah melalui pintu yang sesak ini. Ya. Jadi ingat baik-baik, berjuanglah melalui pintu yang sesak ini. Ada gak orang yang menangkap ini sebenarnya? Ya. Kalau orang Kristen di Indonesia mengatakan kamilah yang benar-benar masuk ruangan Maha Kudus, pihak lain dia bilang Taurat tidak berlaku. Bagaimana lu mau masuk dalam kerajaan kalau lu bilangnya Taurat itu sudah tidak berlaku? Mengajari orang yang tidak benar. Akhirnya apa ini sekian orang yang miliaran karena dia tergiur dengan gelar-gelar ini. Ya, banyak orang mati konyol sudah. Ya. Makanya setiap saudara kalau meninggal hanya saya bisa menangis. Tapi mau berapa lagi? Ya? Jangankan saya ini orang biasa, oh Tuhan saja pun ditinggalkan. Ya? Coba zaman rasul-rasul itu. Tadi kan sudah dibacakan karena nomor Yohanan 6 ayatnya 66 di sana mereka tinggal 12 orang. Waktu 12 orang ini ditanya, kamu juga nggak ikut-ikutan tinggalkan saya? Ya, Kefa menjawab, mau kami kemana? Makanya saya mengatakan nanti yang masuk dalam kerajaan surga itu orang-orang yang mengamalkan kebenaran itu, yang mencintai akan hukum-hukum Tuhan, itulah yang masuk. Amin. Ya, catat baik-baik ini.
akan terus kau diayak, ya. Akan terus diayak ini saudara, melalui ayakan apa? Itu tadi dihina-hina, diolok-olok. Ini yang masuk YouTube ini kan dia kembali ajarin orang zaman batu, ya. Itu olok-olokan saudara, ya. Tapi itu kan sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Tenang saja, jangan engkau takut. Lanjutkan saja, pegang saja Taurat ini. Ya. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Ya. Ulang lagi. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Nanti kamu saudara, melalui tampiannya apa saudara? Harus kau renungkan di sini. Biar nanti tidak akan banyak yang mendengarkan engkau. Mereka memalingkan telinganya. Mereka akan kunci hatinya. Mereka tidak akan pernah mau. Sekalipun engkau pakai pasal dan ayat, tidak pernah akan peduli. Tapi ingat juga kan, ya, zaman rasul-rasul itu diperumpamakan zaman Noah 1-4 ayat 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Noah tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan tetap menanti dengan sabar waktu Noah sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan oleh kebangkitan Hamasiah Yesua. Apa artinya baptisan ini? Harus orang paham itu apa baptisan. Ya? Kalau engkau tidak meninggalkan dosa ini, kalau engkau tidak sadar ini, cepat atau lambat seperti zaman Noah. Ya? Coba bayangkan saja saudara, berapa tahun dari Adam sampai Noah. Sampai zaman Noah hanya berapa orang? 8 orang. Anaknya Noah berapa orang? Jadi harus pakai Noah ya saudara ya. Di dalam kitab ini sudah saya teliti. Tidak pernah saya ketemukan situ kata Nuh. Ada di sini namanya Noah. Ini saya pegang buku ini. Ya. Saya teliti nama-nama orang itu. Tidak ada yang namanya Noah di situ, ada Nuh itu ada namanya Noah. Noah itu berapa anaknya? Hanya 3 anaknya. Jadi kalau ada nanti ajaran lain lebih daripada itu nggak ada, hanya ada 3 anak. Ya, nggak ada lagi anaknya nanti yang dibawa air bah, nggak ada. Hanya 3 anaknya. Jadi 3 anaknya punya istri masing-masing, 6 orang. Noah punya istri, jadi ada 8 orang. Sudah diperingatkan kita. Ingat baik-baik ya, akhir zaman nanti seperti zaman Noah. Noah itu kira-kira mempersiapkan kapan, 1-2 tahun nggak? Atau puluhan tahun? Ya, itu puluhan tahun saudara. Ya, mereka mengolok begini. Noah ini kan sudah gila kan? Ini manusia laut kan jauh. Nah, tempatnya Noah itu kan bikin kapal kan pasti jauh lautnya gitu. Gila benar-benar Noah ini kan, dia bikin kapal di sini. Memang lu bisa tarik ini kapal segede gitu ke laut sana, sudah gila. Akhirnya apa? Pada waktu dihukum ini hanya 8 orang. Begitu juga lah zaman apa? Sodom dan Amora. Ya, berapa orang yang diselamatkan? Hanya 3 orang saudara. Ya. Siapa yang dimaksud di Sodom dan Amora? Lot. Ya. Jadi hanya 3 orang, kedua anak perempuannya, sedangkan istrinya sendiri pun mati saudara. Ini kan sudah dikasih perumpamaan saudara, dikasih kiasan. Ya, makanya perlu sekali engkau teliti kitab suci dengan baik, dengan benar, sehingga tidak disesatkan namanya pengajar-pengajar ini yang konyol ini. Ya. Ya, ingat baik-baik ya. Tadi kan dia bilang sedikit gak orang yang masuk, berjuanglah melalui pintu yang sesat saudara, ya. Coba, akan kamu tetap di ayat saudara. Kalau engkau baca, zaman namanya apa? Khususnya nama orang asing ini yang kepala batu ini sampai sekarang ini, yang menghina-hina nama Yahweh, yang mengolok-olok hari Sabat, hari ke-7 itu, hari Sabtu itu saudara. Ingat ya, untuk kau orang asing ini, kalau kau baca namanya Yesaya 30 ayat 28. Busa napasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher.
Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Siapa yang ayak ini? Dia akan mengayak bangsa-bangsa ini. Pasang lagi kekangnya di mulutnya supaya mereka tetap sesat. Sampai sekarang tetap sesat. Si kasih tahu loh saudara. Hari ketentuan ibadah itu hari Sabat, tapi tetap saja mereka kepala batu. Wow, sama sekali. Karena sudah terlanjur. Pak pendetanya dengan gelar-gelarnya, kasihan dong. Dengan rumah ibadahnya gede banget katanya, mewah lagi. Ya, akhirnya apa? Si jemaatnya orang Kristen itu dia pindahin tidurnya. Coba rata-rata orang Kristen kalau pergi ke rumah ibadah, dia itu tidak bawa kitab suci. Dia pergi saja nanti sampai sana dia cari posisinya yang paling di belakang sana. Dia ngantuk kan. Ya, habis itu dia bilang Pak pendetanya, amin. Dia langsung pulang sudah. Karena Pak pendetanya sendiri pun tidak lama-lama seperti saya ini yang berjam-jam. Pak pendetanya paling 30 menit. Lewat dari itunya jemaatnya sudah bersungut-sungut. Ya. Jadi orang Kristen itu kalau pergi ibadah hanya formalitas dan dia tidak tahu apa-apa. Ya. Dia telan begitu saja apa yang disodorkan oleh Pak pendetanya. Dia tidak mau namanya menyelidiki kitab suci ini yang saya pegang ini. Ini yang saya pegang dibenci benar saudara. Ini yang saya pegang ini, kitab Taurat, kitab para nabi dan surah-surah mereka benci banget. Tapi kalau perpuluhannya, luar biasa betul. Pak pendetanya kalau ngomong Taurat, wah dia nafsu sekali saudara. Mendengar nama Yahweh dia nafsu betul-betul membenci saudara. Tapi kalau perpuluhannya, wih luar biasa saudara. Manis betul katanya. Luar biasa. Ya. Kita baca lagi Yohanan 7 ayatnya 48. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Ya. Coba saudara. Apakah di zaman Yesua ini kan kalau dia ngomong masalah supaya kamu kembali kepada hukum Tuhan, ya? Ini mereka balik. Apakah ada pemimpin-pemimpin yang percaya dia ini tukang kayu ini? Tuhan Yesus itu diolok-olok saudara. Dia itu belajar di mana? Jadi hanya mereka lihat ini bapaknya tukang kayu, tapi mereka tidak menyaksikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini. Ya? Jadi Tuhan Yesus adalah Yahweh sendiri yang turun di bumi. Kenapa saya mengatakan itu? Saya teliti. Ya? Tapi pada waktu itu adakah yang percaya sama dia? Ayo. Ulang tadi lagi, Yohanan 7 ayat 48, ulang lagi. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Gak ada yang percaya, mereka tahu tukang kayu. Mereka tidak pernah perhatikan lagi apa yang dilakukan. Kalau mereka tahu pada waktu itu, mungkin nggak beginilah sampai saat ini. Nggak begini loh saudara ya. Yesaya, Yohanan 9 ayatnya 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Memang dikucilkan saudara. Kalau engkau berkata benar, akan dikucilkan. Memang tidak ada pengikutnya. Ya, coba saudara. Ya, kita mengomongkan itu nama Tuhan kita adalah Yahweh. Wih, mereka nafsu lagi. Kembali kepada hukumnya Tuhan, karena Tuhan datang di bumi ini, turun di bumi ini. Dia tidak meniadakan Tauratnya. Mereka nafsu lagi, saudara. Pak pendeta saya lebih penting daripada namanya perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya mereka langgam. Pada Tuhan Yesusnya bilang, aku datang bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Terus seenaknya sendiri dengan isi otaknya dia, saya lebih suka Pak pendeta saya Pak, karena Pak pendeta saya itu sekolahnya tinggi-tinggi ke luar negeri, sedangkan Yesus itu hanya tukang kayu. Mereka tidak mau. Mereka mengolok-olok. Sampai saat ini orang Kristen, kalau orang Kristen kan menamakan Tuhan itu kan Yesus kan gitu kan, tetap mereka mengolok-olok. Yesus boleh saja lu ngomong, tapi Pak pendeta saya ikutin dong. Nakalnya lu nggak sekolah. Itu loh bukti loh sampai saat ini. Mereka tidak pedulikan lagi perkataannya di situ. Ya. Yohanan 12 ayatnya 42-43.
Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya padanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Coba Sebab saudara, mereka lebih suka ada. akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Jadi sekarang itu saudara, ada sebenarnya yang tapi tidak mau. Nanti kalau buat ikuti di sini, aduh, ya kan? Nanti buat dikucilkan dan lain. Wah, itu pasti ada saudara. Ada yang begitu sampai saat ini. Dia tahu sebenarnya dalam hati kecilnya itu ada, tapi kan takut dikucilkan saudara. Ya? Dia tidak mau. Kalau sudah terlanjur namanya Kristen itu besar. Kalau Kristen kau itu dari mana aslimu? Ya? Kristen itu aslimu dari Eropa. Lu harus sadar dirilah di sini. Kau jangan diboleh tidur, jangan kau dimanfaatkan, jangan hartamu yang dikuras-kuras itu. Tapi mereka tidak berkata benar saudara. Ingat baik-baik kan. Banyak juga pemimpin-pemimpin, tapi takut dikucilkan. Akhirnya tetap namanya membabi buta. Amin. Ya. Ini catatannya di sini saudara. Kalau kau baca lagi 1 Korintus 2 ayat 8. Dan sampai saat ini loh, ini perkataan 1 Korintus 2 ayat 8 sampai detik ini. Kalau mereka tahu bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, tidak mungkin di mimbar-mimbar pembunuh. Yakin itu. Ya. Kalau mereka dengar saja perkataannya Tuhan Yesus datang itu bukan mendatangkan tawar, tidak mungkin akan berani loh sampai sekarang ini. Kalau mereka kenal ini sebenarnya siapa yang jadi manusia ini, siapa yang dikorbankan di atas kayu. Kalau mereka mengenal itu, tidak mungkin mereka jadi pembunuh sampai saat ini. Baca 1 Korintus 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dan tidak ada satupun yang mengenal sampai saat ini. Kalau mereka mengenal bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, datang di bumi, tidak mungkin orang-orang di mimbar yang dia perkatakan Taurat itu tidak berlaku lagi. Ya? Tidak berlaku karena mereka membedakan antara namanya Tuhan Yahweh dengan Tuhan Yesus mereka ini. Itu susah di situ. Ada namanya Tritunggal tadi, ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau ditanya itu apa hakikat, nggak, akhirnya apa sekarang? Yang Tritunggal sekarang ini berkelahi sendiri antara dokter satu dengan dokter yang lain sudah. Ya. Dokter sekarang yang mau kembali kepada Tuhan yang Esa karena dia baca namanya kitab Taurat dan kitab Nabi dan kitab surat yang saya pegang ini. Yang saya pegang sini sudah ada yang saudara. Coba nonton sampai di YouTube itu. Sekarang namanya Tritunggal ini sekarang itu mereka berkelahi sendiri. Coba saudara, mereka berkelahi. Dan banyak juga yang dokter-dokter sadar sekarang, sadarnya di mana? Pada waktu dia baca namanya kitab Taurat, kitab Nabi dan surat. Pasti dia sadar. Dia tidak pernah akan berani namanya Taurat itu tidak pernah yakin. Ya. Tidak berani. Ya. Ya. Jadi ingat baik-baik. Ini terakhir. Orang benar saja hampir tidak diselamatkan, bagaimana orang fasik. Ya. Jadi ingat ya, perkataan namanya rasul-rasul, ya, murid-muridnya Yesua ini, khususnya namanya Kepa ini, jadi namanya Kepa. Ya. Ini orang Kristen ini kan suka sekali mengganti-ganti nama orang. Dengan alasan yang mereka, kalau Kristen ditanya, kenapa sih nama ini diganti? Karena bahasa, Pak. Dia enteng sekali, kata-kata itu kan dari mulut ke mulut. Terus kalau balik bertanya sama dia, misalnya lo ini orang Indonesia, ya, misalnya taruhlah kita namanya Joko Widodo kan gitu, ya. Joko Widodo itu kalau di Amerika sana kira-kira diganti nggak namanya? Ayo mau tanya, ini orang Jawa ini, kira-kira nanti James Bond atau tetap namanya Joko Widodo? Karena bahasa katanya, ini kurang ajar namanya Kristen ini, luar biasa. Tetap namanya tulisan waktu diucapkan nanti agak seleo, itu beda lagi saudara. Tapi tulisannya tetap namanya Joko Widodo saudara. Ya. Dan nama itu mereka berusaha untuk menyebut yang benar. Beda namanya gelar. Gelar itu bisa diterjemahkan, tapi kalau nama itu tidak itu kalau orang-orang yang cerdas. Tapi kalau orang-orang dungu, orang-orang bodoh itu cepat benar ngomong karena bahasa, Pak.
Jadi seenak-enaknya orang namanya di Indonesia jadi Petrus, di sana Eropa jadi Peter, jadi Indonesia jadi Yakob, jadi Eropa jadi James. Kurang ajar banget ini. Coba dengan seentengnya mereka, ini orang Kristen saudara yang 99% ini yang ada di dunia, masalah bahasa. Nanti kalau dikembalikan namanya dia, nah, bingung dia jawab. Seumpama nanti kok ke Rusia, apakah di sana nanti karena susah nanti dia mengucapkan namamu terus diganti namamu, lu mau? Dia tetap nama itu, gitu loh kan? Jadi ingat baik-baik ya. Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana namanya orang-orang fasik. 1 Kefa 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Apa sih kata fasik? Halo? Fasik itu ada artinya apa? Ya? Fasik itu dia tahu betul-betul ada tulisannya, ada pasalnya, ada ayatnya gitu kan. Misalnya fasik, contoh tulisannya kalau kau ibadah hari mingguan itu hari Sabat. Dia putar balik, itu orang fasik cara-caranya. Dia putar balik, dia nipu orang, namanya hari Minggu. Coba saudara, kalau sudah begini nih, kira-kira hukumannya ringan atau berat? Kira-kira ini yang memutar balikan tadi Sabat dengan Minggu, kira-kira masuk nggak ke surga? Saya mau ulang lagi, masuk nggak? Tidak, Mak. Bukan saya yang menjas, tapi firman yang menjas. Tulisan-tulisan di dalam yang menjas Tuhan. Ya, karena sudah jelas tadi namanya Yesaya 56 ayat 1 sampai 7, syaratnya engkau masuk dalam kerajaan surga harus namanya menguduskan hari Sabat. Lakukan namanya Taurat dengan benar ya. Panggilan namanya Yahweh karena nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bernama siapa? Yahweh. Di tata sana ada pasal, ada ayatnya. Kalau kau baca namanya Keluaran 3 ayat 15 sana bahwa Yahweh lah, itulah namaku. Elohim itulah sebutan turun temurun. Yang dibodoh-bodohi ini orang Kristen. Di sana tidak ada kata nama Yahweh lagi. Tuhan guru besar semua saudara. Yang bodoh ini bukan hanya jemaatnya. Jadi bodohnya dari pendeta ini transferkan kepada jemaatnya. Akhirnya apa? Setiap mendengar nama Yahweh mereka menghujat. Kalau sudah menghujat itu kira-kira dicatat nggak? Ya? Dicatat di mana? Di buku. Ya? Tadi kan sudah saya ngomong, kalau engkau baca namanya Maliaki 3 ayatnya 16, itu ada kitab di depannya. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidur, Tuhan yang hidup. Dia akan mencatatmu, ya? Perkataanmu, ya? Coba kalau kau baca namanya Matitia 12 sana ayatnya 36-37 mengatakan apa? Dengan perkataanmu dibenarkan, dengan perkataanmu juga akan dihukum. Ya, paling terakhir lah itu. Ya, Matitia 12 ayatnya 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga akan dihukum. Ingat baik-baik ya. Paling terakhir lah, ya, paling terakhir. Buat apa memiliki dunia ini? Tapi engkau mati. Ini paling terakhir. Buat apa memiliki seluruh dunia ini tapi engkau mati? Baca namanya Matitia 16 ayat 26. Paling terakhir. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Buat apa memiliki dunia ini tapi kau mati? Banyak sekali orang sibuk masalah dunia, cari uang dari pagi sampai malam, tapi dia abaikan namanya nama rohaninya ini. Itulah yang dia maksud tadi. Buat apa ini jujur balik duit, tapi lu tidak punya pemahaman apa-apa. Lu menolak namanya hukum Tuhan.
lu menghujat nama Yahweh, lu tolak namanya perintah-perintah termasuk Sabatnya ini. Buat apa tuh lu tahu? Ya? Jadi kalau orang bekerja hari Sabat itu, kira-kira kalau lu bekerja hari Sabat itu ada roti nggak? Tidak ada. Ada roti nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya? Tuhan itu dia tidak akan pernah terpeletur. Ya? Dia akan ingat perkataan yang keluar dari mulutnya, itu namanya kebenaran yang dicatat namanya Mose. Amin. Ya.